Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di perkuliahan algoritma dan pemrograman 2. Kita membahas yaitu di pertemuan 8, yaitu kita membahas matriks, ya. Oke, ini pertemuan 8 yaitu matriks. Ya, definisi matriks adalah struktur penyimpanan data di dalam memori yang setiap individu elemennya diacu dengan menggunakan buah-buah indeks yang biasanya diartikan dengan indeks baris dan indeks kolom. Dua buah indeks baris dan kolom ya itu disebut adalah tra. Nah, matriks ini memang mengacu ya atau sama ya, dan memang dia yaitu array atau larik ya. Jadi matriks ini memang penggunaannya menggunakan larik, yang tentu saja larik itu adalah kumpulan data ya, penyimpanan data memori ya, yang dia mengacu ke indeks ya. Kalau kita mengulang kembali bahwa indeks larik atau array dimulai dari 0 ya, 0, 1 dan seterusnya. Nah, berarti sama matriks ini juga indeksnya dimulai dari 0 dan 1. 0, 1 dan seterusnya. Dan kemudian matriks ini memang kalau kita belajar ya di matematika, matriks ini memang memiliki komponen. Komponennya yaitu ada baris ya, dan ada kolom. Nah, jadi si matriks ini berupa larik dimensi 2 ya. Kalau dimensi 2 itu memiliki sebuah dua sub, yaitu indeks baris dan indeks kolom gitu. Oke, lanjut. Nah, konsep matriks adalah kumpulan elemen bertipe sama ya. Jadi katanya tipenya sama ya, di tipenya sama, yaitu ada bisa tipenya tipe data berjenis, ada yang bilangan bulat, integer, kemudian bilangan desimal, real, kemudian true or false ya, yaitu boolean atau karakter, dan string ya. Setiap elemen matriks dapat diakses secara langsung jika indeksnya baris dan kolom diketahui, yang dalam hal ini indeks menyatakan posisi relatif di dalam kumpulannya. Merupakan struktur data yang statis ya, artinya jumlah elemennya sudah dideklarasikan terlebih dahulu dan tidak bisa diubah selama pelaksanaan program ya. Jadi memang kalau kita berbicara inisialisasi ya, dimulai dari deklarasinya ya. Dia deklarasi tentu saja tipe data, kemudian variabelnya ya, menggunakan variabel apa, dan elemennya. Jadi ada elemen arraynya ya, itu yang sudah diinisialisasikan ya, yang sudah dideklarasikan, kemudian diinisialisasikan, dan kemudian dipanggil gitu. Nah, mendefinisikan matriks, nah bisa bentuk seperti ini, yaitu menentukan nama matriks ya, tipe data, elemen-elemennya, dan ukurannya ya. Tadi saya sudah katakan bahwa nama matriks adalah variabelnya, kemudian tipe datanya, di mana tipe datanya harus sama ya. Ketika dia misalkan integer ya integer semua begitu, dan bisa menggunakan ukurannya ya, berapa ya ukurannya, di mana maksimal memang sebuah array itu adalah 100. Sebagai nama pengubah, nah itu contohnya seperti ini ya, MRI tipe bentuk bentukan, kemudian maksimum. Oke, lanjut. Memproses matriks. Nah, memproses matriks ini adalah memanipulasi elemen-elemen matriks ya. Pemrosesan matriks adalah proses yang dilakukan beruntun ya, berurutan, atau kita sebutnya sekuensial. Kemudian setiap elemen matriks dikunjungi traversal, lalu dilakukan aksi terhadap elemen tersebut. Karena dua indeks ya, maka algoritma pemrosesan matriks umumnya berupa kalang bersarang ya, atau perulangan bersarang ya. Misalkan dengan for berarti for di dalam for gitu. While berarti while dalam while ya. Tergantung, silakan mau milih pengulangan yang mana, jenisnya mau for atau while.
Membaca elemen matriks ya. Nah, di sini kita akan nanti mahasiswa untuk menuliskan source code, yaitu membaca elemen matriks. Nah, di mana mengisi elemen matriks dengan data dari piranti masukan ya. Misalkan menggunakan sebuah perintah chain ya, atau inisialisasi juga nggak apa-apa. Jadi nanti dideklarasikan, kemudian tulis isi elemennya apa-apa saja. Dan yang harus diperhatikan selama pembacaan dari papan ketik adalah urutan pembacaan data, karena data disimpan di dalam matriks sesuai dengan urutan pembacaan. Nah, jadi mahasiswa untuk praktikumnya ya, di materi matriks ini yaitu mahasiswa membuat tampilan seperti ini ya, dimana nanti memasukkan input ya, contoh adalah matriks 0,0 dan 1, matriks 0,12, matriks 1,03, kemudian matriks 1,14 ya. Nah, kalau di matriks kita nyebutnya ada ordo ya, kalau masih ingat dengan mata pelajaran matematika ya, walaupun mungkin nggak suka gitu ya, sama Pak juga nggak suka matematika ya, dari SD, SMP, SMA gitu ya, apalagi kalau kuliah kalkulus ya, aljabar udah pusing gitu ya. Nah, kita kenal yaitu ordo ya, misalkan ini adalah ordo 2 kali 2 gitu ya, dimana barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, baris ini nih, baris pertamanya 1, 2 ya, ini baris pertamanya. Kemudian baris keduanya adalah ini 3, 4. Nah, ini baris keduanya. Kemudian kolom pertama adalah ini 1, 3, ini kolom pertamanya, dan kolom kedua adalah ini 2, 4 ya. Oke, kita akan membuat seperti ini ya. Langsung saja kita buat. Ini tadi mencoba ya. Oke, kita coba di sini, kita save dulu. Oke, ini latihan kuliah, kita cari algoritma atau pemrograman. Oke, nah di sini saya tulis yaitu baca matriks ya, baca matriks. Oke, saya bikin file yaitu baca matriks, nanti mahasiswa membuat seperti ini. Oke, langsung saja saya akan stream using name space std. Oke, kemudian buat integer main. Oke, kemudian kita buat integer. Ini tipe data ya, ini adalah deklarasinya gitu. Nah, saya menggunakan tipe data integer, kemudian saya bikin variabel ya, yaitu matrik. Kemudian di sini saya bikin, nah ini kalau masih ingat ya, dengan dimensi 2 gitu ya, ini adalah barisnya ya 2, dan ini adalah sebagai kolomnya ya, dia 22 ya, tadi ya kita 2 kali 2. Oke, kemudian saya buat yaitu tipe data integer variabel ij. Nah, ij ini untuk nanti perulangan ya, nanti buat perulangannya. Oke, kita buat for yaitu i ya, dimulai dari 0. Kemudian karena ini dimulai dari 0, maka saya buat kurang dari 2 gitu, jadi 01 gitu, baca 01 ya. Kemudian ini jangan lupa pembatasannya titik koma, kemudian gunakan i plus plus. Oke, terus ini buka kurung, tutup kurung kurawa. Nah, ini tadi kita katakan memang dia menggunakan bersarang gitu ya, atau nested loop ya. Oke, for dan beda yaitu j sama dengan 0, kemudian titik koma j kurang dari 2 ya, kemudian j plus plus. Oke, kemudian
saya buat yaitu sebuah tampilan, yaitu matriks ya. Jadi tampilannya yang ini ya. Nah, ini ya, ini tampilannya matriks gitu ya. Oke, matriks yaitu I ya, nanti dia manggil I, kemudian oke, ini saya pakai koma ya, maksudnya koma ini ya, koma ini. Oh, ini saya oke. Oke, kemudian J oke, kemudian Jin. Oke, ini kita masukkan yang si matriknya ya, matrik I J. Oke, udah. Nah, setelah itu saya buat jeda, kemudian saya buat ininya ya. Oke, sorry, saya buat ini mana nih ya, ini tampilan matriks ya. Saya buat seperti itu, tampilan matriks, tampilan matriks. Oke, handle koma. Oke, nah kemudian di sini ada perulangan juga ya, ada perulangan juga for I kemudian sama dengan 0, sama ya sebenarnya yang seperti yang di atas ini gitu ya. Oke, kemudian I 2, kemudian I plus, kemudian bikin bersarang lagi I sama dengan bukan I ya, sorry, J sama dengan 0 titik koma I kurang dari 2 titik koma, kemudian J plus. Oke, nah setelah itu dibuat yaitu sebuah pernyataannya, yaitu pernyataannya kita panggil ya, kita panggil si matrik ya. Jadi menghasilkan ini ya, menghasilkan ini ya, matrik matrik I J. Oke, kemudian ya ini kita bikin, ini ada. Nah, setelah itu kita tutup, ini kita bikin handle. Oke, kita jangan lupa di sini yaitu cin .get. Oke, return. Oke, sudah selesai. Kita akan lihat, kita compile and run ya, yang kita buat apakah ada error, kesalahan. Oh, tidak ya. Nah, dimana di sini 1 2 3 4 ya. Jadi dimulai dari sini bacanya 1 2 3 4 gitu ya. Oke, kita buat 1 2 3 4. Ush, ada kesalahan di sini. Ada kesalahan di sini. Dia tidak bisa. Apa ini? Apa ini? Oke. Kita perhatikan kesalahannya kalau kayak gitu, yaitu kita cek di perulangan ya. Kita cek di perulangan. Oke, ini for I plus. Oke, kemudian for J 0. Oh, berarti kalau ini masalah berarti di sininya ya, di sininya oh iya, ini ternyata ada yang salah C nya. Oke, kita akan coba lagi 1 2 3 4. Oke, 1 2 3 4 selesai untuk yang baca matriks. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat yaitu
penjumlahan dua buah matriks. Walaupun sebenarnya kalau kita belajar matematika itu banyak ya, transpose dan sebagainya gitu ya. Tapi saya ngambilnya sedikit ya, bagaimana kita membaca matriks ya, kita membuat matriks dan penjumlahannya gitu. Nah, penjumlahan dua buah matriks ini ya, yang akan menghasilkan C ya. Kalau di sini A ditambah B sama dengan C ya, hanya dapat dilakukan bila ukuran matriks A dan ukuran matriks B sama dan kedua matriks sudah terdefinisi nilai-nilainya ya. Jadi ordonya harus sama, ukuran matriksnya harus sama gitu ya. Itu bisa dijumlahkan dan tentu saja ada nilainya gitu loh ya. Jadi ada nilainya. Nah, itu nanti akan menjumlahkan itu yang nanti memang hasilnya adalah C ya, hasilnya C. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita akan membaca ya, ini 3 4 5 6 1 2 3 1 gitu ya. Dan hasilnya ada ini 4 6 8 7 gitu ya. Oke. Kalau misalkan saya ini gambarkan begini ya, kalau penjumlahan. Oke, ini maaf kalau saya agak jelek ya tulisannya. Nah, ini kan 3. Oke, sorry jelek banget ini ya. Ini kan matriks A nih. Ini matriks A ya kan, ini matriks A. Nah, A itu ada 3 4 kemudian 5 kemudian 6. Nah, di sini tengahnya yaitu dia tambah ya kan. Nah, di sini berarti matriks B. Oke, B yaitu ini 1 ya, 2 kemudian 3 kemudian 1 dan hasilnya adalah si matriks C gitu. Matriks C berarti tinggal tambahkan saja, yaitu 3 tambah 1 adalah 4 ya, kemudian 4 tambah 2 adalah 6 ya. Ini pelajaran SD SMP ya. Kita bahas lagi ya. Oke, maaf ini ya, kita bahas lagi. Oke, 5 tambah 3 berarti 8 ya toh. 5 tambah 3 ini 8 dan ini 6 tambah 1 adalah 7. Nah, kita ingin menghasilkan seperti ini si matriks C-nya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya. Dan langsung saja kita memulai. Oke, jangan lupa di save dan kita apa ya terusnya, penjumlahan matriks aja kali ya. Penjumlahan saya pegang Discord saja matriks. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan mengcoding yaitu penjumlahan matriks. Oke ya, kita mulai yaitu using bukan using ya. Nah, kita di sini ini ada beberapa fungsi ya yang harus kita preprosesornya harus kita gunakan. Ini adalah use trim. Oke, ini adalah Conio. Ini oke, kemudian ini using name std. Oke, kemudian pakai integer main, jangan lupa biasa. Oke, dan jangan lupa tadi kita agak telat ya naruh ini return pasti 0 titik koma. Oke, nah kita akan mendeklarasikan dulu ya ada tipe data dan variabelnya. Oke, saya buat integer matrik ya.
Misalkan saya pakai MT aja deh, biar enak ya, deket MT, misalkan MTA ya. Kemudian saya bikin ordonya itu 2 nih, baris kolom jangan lupa. Oke, kemudian saya bikin NT MT B. Oke, ini adalah 2. Oke, ini adalah 2. Kemudian ingat ya, di sini matriksnya kita bikin 3 ya, ABC ya. Oke, ini berarti sama ya, ini harus sama. Oke. Nah, setelah itu kita ini masih biasa ya buat perulangannya. Oke, kemudian for I sama dengan 0, 0 mana 0, koma I 2. Kemudian oke, ini ada pembatasannya I plus plus. Oke, kemudian for J sama dengan 0, kemudian J 2, kemudian J plus plus. Oke, nah di sini dibuat yaitu data matriks ya. Kemudian oke, kutip 2 I-nya kecil ya, samakan dengan yang ini ya, samakan dengan yang ini J. Kemudian sama ya, yaitu ini adalah J ya, J, karena kita memanggil si perulangannya. Nah, kemudian ini titik 2 kutip 2 titik koma. Oke, kemudian juga bisa kan, ini kan masukan ya, cin. Oke, ini titik koma cin, manggil si MTA, kemudian I J ya, titik koma. Dah, setelah ini oke, ini kita bisa pakai jeda ya, jeda. Oke, nah kita buat ya sama ya, kan ini kan matriks A ya, ini kita buat yang matriks A dan kita buat yaitu matriks B. Nah, ini kita copy paste aja kan sama gitu loh ya, sama. Oke, paste. Oke, nah kayak gini ya. Nah, tinggal dirubah aja kan, perulangannya sama ya, IJ lah gitu ya. Nah, kita rubahnya yang mana? Rubahnya adalah yang ini dong. Ya, rubahnya yang itu. Kemudian rubah mana lagi, Padi? Rubah yang ini, mat B, karena ini buat matriks B ya. Nah, setelah itu ya gampang, copy paste aja. Nah, oke. Kemudian si on, kalau kelamaan jenuh ya. Oke, kita percepat saja. Nah, kita buat yaitu apa? Kita buat ininya ya, matriks A plus matriks B ya, titik 2 atau sama dengan ya juga enggak apa-apa. Oke, matriks A, oke, ini hanya label saja ya. Kemudian matriks B, oke, ini titik 2. Oke, kemudian handle ya. Setelah itu kita buat ya, balikan lagi ke si perulangannya, yaitu for I sama dengan 0 titik koma, sama ya kayak itu ya, kurang dari 2, kemudian I plus plus. Oke, kemudian jangan lupa buka kurung kurawa. Oke, ini for
J sama dengan 0 titik koma J kurang dari 2 titik koma kemudian J plus plus ya. Oke, apalagi Pak Adi, yaitu kita si rumusnya itu ya. Jadi kan ini adalah MTC. Oke, ini MTC ya, ini MTC. Nah, MTC ini adalah I kemudian J, oke, sama dengan si MTA J tambah kemudian MTB ya, kemudian ini I dan ini adalah J. Oke, setelah itu titik koma dan kita buat manipulasi ya, pengaturan si spasinya itu ya, karena kita di sini menggunakan imanip ya, yaitu si out set ya. Jarak apa sih Pak Adi? Jarak ini sebentar. Jarak ini maksudnya. Nah, ini jarak ini nih. Ya, ininya nih gitu. Kita mengatur itu. Oke, lanjut ya. Misalnya kita masukkan ya, ini adalah misalkan 3 lah gitu ya. Oke, kemudian hasil ya MTC berarti ya I sininya J. Oke, titik koma. Oke, ada lagi Pak Adi? Oke, ada buat penjedahan ya, si buat dia enter ke sininya. Sini nih ya, batasi 6 nih, bisa ke 8 ke sini. Kita menggunakan yaitu ini si out handle. Oke, selesai Pak Adi. Selesai, panjang juga ya. Kita sampai 35 walaupun di sini jeda 4 ya, kosong ya, 34 lah. Oh, ada 32, 35 kurangin 2, 33 baris ya. Source code kita buat. Oke, compile and run. Oke, nah ini hasilnya ini mana ya? Di mana ini? Oke, dari sini dah 3456 ya, 3456. Kita masukkan 3 enter, 4 enter, 5 enter, 6 enter. Nah, setelah itu 1 2 3 1. 1 2 3 1. Oke, selesai. Hasilnya ada 4 6 4687 sama dengan yang ada di slide ya. Oke. Terima kasih para mahasiswa di semester 3 ya, Sistem Informasi ya, STIMIK Insan Pembangunan Teluk Naga. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di sini ada 2 file ya praktikum yang mahasiswa buat, yaitu baca matriks dan penjumlahan matriks ya. Di slide sudah ada outputnya dan ini saya memberikan source code-nya. Jangan lupa taruh di GitHub ya, dan link GitHub-nya taruh di Google Classroom ya. Ingat, saya menginginkan mahasiswa itu punya dokumentasi gitu ya, dokumentasi saat praktikum ini gitu. Oke, mohon maaf kesalahan dan kekurangan saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.